Hukum hanya disebut hukum bila dia imun dari politik. Itu yang disebut pure theory of law dari Hans Kelsen. Anda tahu nama Hans Kelsen? Anak hukum pernah dengar nama Hans Kelsen kan? Pernah. Stephen Baum Theory. Coba saya kasih satu poin supaya kita bisa mulai diskusi ini. Apa sebetulnya pokok pikiran dari Hans Kelsen yang kemudian dijadikan sumber untuk mengatur hierarki perundang-undangan Indonesia? Kan sering dikatakan bahwa Stephen Baum Theory menuntun kita untuk melihat rigiditas dari susunan perundang-undangan. Di atas pohon pikiran hukum itu diletakkanlah Grundnorm. Lalu Pancasila diletakkan di situ sebagai sumber segala sumber hukum. Betul begitu keterangannya? Iya, Bang. Betul gitu. Betul, oke. Jadi kalian diajarkan bahwa Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum karena dia statusnya Grundnorm. Betul kan? Benar, Bang. Nah, ada nggak yang pernah baca Pure Theory of Law dari Hans Kelsen? Di antara kalian. Ini semester berapa nih umumnya nih? Saya semester 6, Bang. Semester 6. Anak semester 6 pernah baca Pure Theory of Law? Pernah, Bang. Pernah. Apakah Kelsen di dalam bukunya itu pernah menyebutkan bahwa Grundnorm itu ada hari lahirnya? Belum dapat ya keterangan mengenai itu secara eksplisit. Ya, kamu nggak baca. Grundnorm itu diletakkan pada posisi abstrak sebagai visi yang mengatur, yang tidak boleh dibuat konkret. Pancasila itu abstrak atau konkret? Abstrak. Oh, jadi dia tidak ada bentuk fisiknya Pancasila itu. Betul? Bang, ini Betul. mohon izin, ini saya hanya menyampaikan pemikiran saya yang berangkat dari pemikiran sendiri yang sempit ini terbatas. Nah, kalau menurut saya Pancasila Iya, itu pemikiran saudara bukan hanya pemikiran orang lain. Saya bicara dengan orang yang punya pikiran. Karena itu pentingnya. Jadi nggak usah mohon izin. Itu memang pikiran saudara. Kenapa mesti minta izin? Iya, Mulailah maksudnya dengan takutnya teman-teman ngerasa ada yang lebih dari saya, tapi saya karena nggak capable kan, sehingga terasa tereduksi tuh kapasitas. Oke, kalau nggak capable jangan berani bicara. Itu poin pertama. Jadi lawyer kalau nggak capable diam aja itu. Karena itu saya tanya yang ngerti Hans Kelsen. Kita mulai dengan critical thinking. Ya. Ada nggak yang pernah tahu bahwa Grundnorm itu ada hari lahirnya? Saya bisa pastikan kalian nggak pernah baca Pure Theory of Law. Grundnorm itu adalah fiksi hukum. Dia statusnya shaping ideas, regulative ideals. Saya mulai pakai istilah supaya saya tahu di mana kesalahan kalian belajar ilmu hukum itu. Pancasila itu ada hari lahirnya besok 1 Juni. Jadi tidak mungkin Kelsen menyetujui Pancasila sebagai Grundnorm. Itu kesalahan nalar pertama. Jadi pelajaran ilmu hukum bertahun-tahun di Indonesia itu salah kaprah karena menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum di dalam teori Kelsen. Bukan Pancasilanya yang salah, yang bawa teori Kelsen untuk membackup metodologi penalaran hukum kita itu yang ngaco. Jadi mulailah dengan memperbaiki dasar yang paling rapuh, yaitu mengandalkan Pancasila sebagai Grundnorm. Grundnorm itu tidak boleh dirumuskan karena dia adalah regulatif ideal. Pernah dengar istilah regulatif ideal? Kasih respon supaya cepat, kalau nggak habis waktu saya. Ada pernah dengar istilah regulatif ideal? Belum pernah, Bang. Belum pernah. Ngaku aja supaya ini saya mau Belum, cepat-cepat. Oke. Regulatif ideal itu adalah istilah dari Immanuel Kant. Artinya ide penuntun, ide pengatur, ide pengatur. Pernah dengar nama Immanuel Kant? Pernah. Pernah dengar? Oke. Apa hubungan Immanuel Kant dengan Hans Kelsen? Tahu nggak?
Guru Ayo, dan jawab. murid. Ya? Apa? Jawab cepat. Ini kalian mau mood court atau mau jadi provokator atau mau jadi apa? Saya mau kan kalian minta saya kasih kuliah tentang berpikir kritis. Saya langsung mulai aja supaya kita nggak buang waktu gitu membacakan geodata saya, itu nggak ada gunanya tuh, lihat aja di Google. Jadi Immanuel Kant itu adalah gurunya Hans Kelsen. Buku dari Immanuel Kant adalah Pure Reason, akal murni. Itu paralel dengan bukunya Kelsen, Pure Theory of Law. Bukan Theory of Pure Law, Pure Theory of Law. Karena itu, Kelsen itu di dalam filsafat hukum dimasukkan dalam neo-Kantian. Jadi bersumber pada pikiran Immanuel Kant. Immanuel Kant orang yang menempatkan ide pengatur itu di tingkat abstrak. Abstrak artinya tidak konkret. Pancasila adalah konkret. Bahkan ada BPIP-nya tuh. Ada orang-orangnya yang ngatur itu. Jadi itu kesalahan pertama. Jadi mahasiswa hukum harus kritis dari awal bahwa yang diajarkan pada kalian itu keliru. Nah, masalah kalian nggak mau bongkar kekeliruan itu. Hanya nangkap aja. Di kelas diajarin kata Kelsen, Pancasila itu grundnorm dari mana? Itu hanya dosennya dungu. Nah, kalau saya bilang kata dungu, yang saya maksudkan dosennya tidak paham tentang genealogi dari teori grundnorm. Itu artinya dungu. Jadi kalau saya diomelin, saya bisa bilang memang kalian nggak paham. Gitu. Jadi seringkali perdebatan itu berlangsung kacau karena orang nggak tahu genealogi dari sebuah konsep. Genealogi artinya asal-usul intelektual dari sebuah konsep. Dapat poin itu? Kasih saya respon, tuan-tuan dan Insya Allah dapat, Prof. Insya Allah dapat. Bantu bang. Saya nyimak banget ini. Kita nyimak banget. Jadi poin pertama adalah periksa genealogi dari satu konsep. Itu namanya critical thinking. Di bidang hukum pertama-tama ada periksa genealogi, asal-usul intelektual dari konsep itu. Konsep lain yang sering kali disalah kaprahkan di dalam pelajaran ilmu hukum. Equality before the law. Kesamaan di depan hukum. Apa artinya? Coba satu orang kasih saya keterangan yang saudara pahami. Apa artinya equality before the law? Artinya, makna konseptualnya, apa artinya? Maksud dari equality before the law ini seperti yang saya ketahui adalah persamaan derajat seseorang di mata hukum. Tidak memperdulikan background ataupun apa jabatan seseorang. Apabila dia ada kesamaan hukum, mereka sama. Oke, saya tanya apa isi konseptualnya, bukan apa terjemahan Indonesianya. Equality before the law, kalau diterjemahkan, ya kesamaan di depan hukum. Semua orang bisa buka Google Translation untuk itu. Tapi isi pikirannya apa sebetulnya? Equality before the law. Tadi saya katakan, kritisisme itu mulai dengan mempersoalkan konsep. Tadi saya sudah bongkar, konsep grundnorm yang salah kaprah. Sekarang saya masuk. Anggap aja ini percakapan antara sahabat. Jadi nggak usah gugup, nggak usah ragu. Langsung aja komentar supaya kelas ini jadi kelas yang hidup gitu. Equality before the law. Bahasa Indonesianya adalah kesamaan di depan hukum. Yang harus sama siapa? Seringkali dikatakan semua manusia sama di depan hukum. Faktanya enggak. Mahasiswa di depan hukum beda dengan dosen. Karena dosen punya akses terhadap ilmu pengetahuan hukum, mahasiswa belum. Maka kalau debat, mahasiswa kalah. Yang punya uang, yang pemilik partai reklamasi, tidak sama dengan nelayan di Ancol. Karena dia punya kapital, itu membuat dia tidak sama di depan hukum dengan si nelayan. Jadi istilah sama di depan hukum itu juga salah kaprah di kita. Sama di depan hukum artinya hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Jadi bukan orangnya yang mesti sama, tetapi hukumnya yang harus bisa diakses secara sama. Itu logikanya. Dalam debat mesti begitu anak fakultas hukum. Diterangkan pada hakim bahwa salah, pada dosen saudara salah.
Kesamaan di depan hukum, hukumnya yang harus sama untuk diakses oleh orang yang berbeda. Jadi, orangnya berbeda, tetapi dalam perbedaan itu dia punya akses yang sama terhadap hukum. Kalau dia nggak punya akses yang sama, dia minta pengacara bantu dia. Itu fungsinya pengacara, itu fungsinya LBH, lawyer, yaitu menyamakan akses. Itu artinya ada paralegal, ada ekstra bantuan hukum eksternal itu. Kalau semua orang sama di depan hukum, nggak perlu ada bantuan hukum. Justru karena tidak sama, maka kalian mau jadi lawyer. Kan itu maksudnya kan.